sini kami akan mempresentasikan materi tentang pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan bumi dan bangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB merupakan pajak yang termasuk dalam kelompok pajak daerah yang berfungsi sebagai sumber pendapatan asli daerah. PBB dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu PBB perdesaan dan PBB perkotaan, dengan penentuan tarif dan dasar pajak yang berbeda berdasarkan kebijakan pemerintah daerah. Kebijakan perpajakan di Indonesia termasuk PBB telah mengalami berbagai perubahan seiring dengan dinamika perekonomian dan kebutuhan pembangunan daerah. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan PBB adalah sistem penilaian objek pajak yang harus dilakukan secara objektif dan akurat. Hal ini untuk memastikan bahwa pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan nilai yang tercermin dalam pasar. Pemerintah daerah berperan penting dalam pengelolaan dan pengawasan PBB. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan penilaian objek pajak, penerbitan, surat pemberitahuan pajak terutang, atau SPPT, dan pengumpulan pajak. Analisis penerimaan PBB. Analisis penerimaan PBB dapat dilakukan dengan mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak ini. Faktor yang perlu diperhatikan dalam analisis penerimaan PBB antara lain yaitu yang pertama, faktor ekonomi, seperti ketersediaan lapangan kerja, tingkat pendapatan masyarakat, dan kondisi perekonomian lokal dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam membayar PBB. Yang kedua yaitu faktor sosial. Faktor sosial seperti tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak, serta pemahaman mengenai fungsi dan manfaat PBB bagi pembangunan daerah. Dan yang terakhir yaitu faktor administrasi. Faktor administrasi seperti kualitas pelayanan dalam pengelolaan pajak mulai dari sosialisasi, penerbitan SPPT, hingga pengawasan dan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak. Perhitungan pajak. Perhitungan pajak bumi dan bangunan atau bisa disebut dengan PBB di Indonesia mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PBB adalah pajak yang dibebankan atas kepemilikan tanah dan bangunan, dan perhitungan PBB dapat dilakukan berdasarkan beberapa langkah, yaitu antara lain seperti yang pertama, menentukan objek pajak, yang kedua, menentukan nilai jual objek pajak atau NJOP, yang ketiga, menghitung luas tanah dan bangunan, keempat, menghitung pajak terutang, yang kelima, pengurangan atau pembebasan pajak, dan yang terakhir yaitu penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT. Cara perhitungan pajak. Lahan sama dengan luas tanah dikali NJOP. 10 dikali 1.722.000 sama dengan 120.540.000. Bangunan sama dengan luas bangunan dikali NJOP. 0 dikali 0 sama dengan 0. NJOP bumi dan bangunan sama dengan luas tanah dan luas bangunan. 120.540.000 ditambah 0 sama dengan 120.540.000. NJKP sama dengan persentase NJOP kurang dari 1 miliar atau NJOP dikurang NJOP TKP. 20% dikali 120.540.000 dikurang 0 sama dengan 24.108.000. PBB sama dengan tarif PBB dikali NJKP. 0,5 dikali 24.108.000 sama dengan 120.054.000. Pengisian SPT. SPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan dokumen yang wajib diisi dan disampaikan oleh wajib pajak untuk melaporkan objek pajak berupa tanah dan atau bangunan yang dimilikinya. Proses pengisian SPT PBB bertujuan untuk memastikan bahwa setiap objek pajak dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Berikut adalah langkah-langkah dalam pengisian SPT pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya, saya akan membacakan yang pertama, pemeriksaan SPTT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang. Sebelum mengisi SPTT PBB, wajib pajak akan menerima SPTT yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda, atau juga instansi terkait terkait. SPTT ini berisi informasi yang mengenai yang pertama pajak objek atau yang terdiri dari tanah dan bangunan, yang kedua nama wajib pajak, yang ketiga letak wajib pajak, yang keempat NJOP atau nilai jual objek pajak tanah dan bangunan, yang kelima jumlah PBB yang harus dibayar. Wajib pajak harus memeriksa kelengkapan dan kebenaran yang tertera di SPTT untuk memastikan bahwa informasi tersebut sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Slide selanjutnya ada persiapan data. Untuk mengisi SPT PBB, wajib pajak perlu mempersiapkan dokumen pendukung seperti yang pertama ada sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah. Yang kedua ada akta jual beli jika objek pajak baru saja dibeli. Yang ketiga, data tentang NJOP yang biasanya tertera di SPPT sebelumnya atau ditentukan oleh pemerintah daerah. Yang keempat, informasi tentang luas tanah dan bangunan yang dimiliki. 3. Mengisi formulir SPT PBB. Wajib pajak harus mengisi formulir SPT PBB dengan cermat, mengikuti petunjuk pengisian yang telah disediakan. Beberapa poin penting dalam pengisian formulir SPT PBB antara lain, yang pertama, bagian A, identitas wajib pajak. Di bagian ini, wajib pajak mengisi nama lengkap, nomor induk wajib pajak atau NPWP jika ada, dan alamat wajib pajak. Yang kedua, bagian B, atau data objek pajak. Bagian ini memuat informasi tentang objek pajak yang dilaporkan, termasuk lokasi objek pajak, luas tanah dan bangunan, serta NJOP tanah dan bangunan. Data ini akan menjadi dasar untuk perhitungan PBB yang harus dibayarkan. Yang ketiga, bagian C, perhitungan PBB terhutang. Dan di bagian ini, wajib pajak harus mencantumkan hasil perhitungan PBB yang terhutang. Perhitungan ini dilakukan berdasarkan tarif yang ditentukan oleh pemerintah daerah, dikalikan dengan NJOP dari tanah dan atau bangunan yang dimiliki. Perhitungan PBB biasanya otomatis dihitung oleh sistem pemerintahan daerah, sehingga wajib pajak hanya perlu mencocokkannya dengan SPPT yang diterima. Yang keempat, pengajuan dan pelaporan SPT PBB. Setelah formulir SPT diisi dengan benar, wajib pajak dapat menyerahkan SPT tersebut ke kantor pajak atau Badan Pendapatan Daerah setempat. Selain itu, wajib pajak juga bisa melaporkan SPT PBB secara online melalui sistem elektronik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Yang kelima, pembayaran PBB. Setelah SPT disampaikan, wajib pajak akan menerima tagihan atau konfirmasi jumlah PBB yang harus dibayarkan. Pembayaran PBB dapat dilakukan melalui berbagai saluran pembayaran, seperti yang pertama kantor pos, yang kedua bank yang ditunjuk pemerintah, dan yang ketiga pembayaran online melalui internet m-banking atau aplikasi mobile. Dan yang terakhir, yang keenam, bukti pelunasan. Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak akan mendapatkan bukti pelunasan. Dan bukti ini penting untuk disimpan sebagai arsip jika terjadi sengketa atau pemeriksaan oleh petugas pajak di kemudian hari.